Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, ini adalah Honda Beat varian Street. Dan ini adalah versi terbaru ataupun generasi ketiga dari Honda Beat yang belum lama ini sudah diluncurkan oleh Astra Honda Motor. Kami sudah menguji motor ini selama beberapa hari, menjadikannya sebagai kendaraan harian, kendaraan komuter untuk menjajal dan juga merasakan apa perbedaan dibandingkan Honda Beat Street generasi sebelumnya. Kita akan mengulik secara detail dan lengkap apa saja keunggulan lalu juga kekurangan yang ditawarkan oleh Honda Beat Street 2024 ini. So, check this out. Tentu kan ini adalah varian Beat Street, jadi dia tampil seperti motor yang lebih maco dengan penggunaan stang handle lebar seperti ini yang tanpa cover, jadi seperti motor-motor nekat adventure gitu ya. Jadi memang ada perbedaan pendekatan desain antara yang Beat CBS ataupun yang Deluxe dengan Honda Beat Street ini. Dan fitur yang paling terbaru, hadirnya fitur anti-theft alarm ataupun fitur anti maling yang tersemat pada motor ini. Oke, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara mengaktifkan fitur anti-theft alarm. Pertama, teman-teman pastikan kuncinya ada ya, lalu juga colok ataupun masukkan ke rumah kontak kuncinya. Posisi standby, lalu kita putar 2 kali ke arah kanan sampai muncul indikator merah ataupun suara beep di bagian motornya. Bentar. Nah, seperti itu. Dia sudah lagi membaca. Jangan lupa kunci stang. Lalu juga tutup shutter key-nya. Ini sekitar tunggu 1 menit sampai alarmnya menyala. Ketika sudah menyala, nanti indikatornya dia akan berkedip nih di bagian sini warna merahnya, yang mengartikan fitur anti-theft alarm sudah aktif. Nah teman-teman, ini udah aktif fitur anti-theft alarmnya. Jadi ketika misalkan saya jadi maling, cosplay jadi maling. Jadi ketika saya lagi mau ngambil ini motor, pastikan kita mendekat dan kita pegang kunci stangnya untuk mematahkan stangnya. Jadi ketika kita begini aja, nah dia akan langsung berbunyi, cukup nyaring. Ini sekitar 10 meteran juga masih terdengar, jadi akan aktif ataupun nyala sekitar 10 detik. Nah, dia akan bunyi seperti itu. Dan untuk cara mematikannya ya sebenarnya masih sama ya. Kita tinggal aktifkan kunci di sini, lalu putar ke kanan, dia langsung otomatis nonaktif. Nah, tapi sayang, meskipun sudah ada fitur anti-theft alarm, tapi fitur terdahulu yang ada di Honda Beat ini dihilangkan, yaitu adalah kunci stang ke kanan. Ini dikunci stang ke kanan nggak bisa teman-teman. Jadi ini berbeda dengan Honda Beat sebelumnya ya, yang bisa kunci stang ke kanan. Karena memang dengan kunci stang kanan seperti ini akan menutup celah juga si maling untuk masukin kunci letter T ke sini, karena memang ada ketutup oleh stang ini. Tapi sekarang hanya bisa kunci stang ke area kiri. Namun ditambah dengan anti-theft alarm dan juga key shutter ya. Secara garis besar memang bentuknya masih sama ya dengan Beat Street sebelumnya, termasuk juga dengan dimensi, panjang, lebar, tingginya kurang lebih juga masih sama. Dan tinggi joknya 742 mm yang ini sangat ramah untuk tinggi orang dewasa sekitar 160 cm sampai dengan 170 cm. Kaki bisa menapak dengan sempurna ke bagian aspal, jadi ini friendly banget buat pelajar yang sudah punya SIM, lalu juga ibu-ibu. Lalu juga untuk ground clearance-nya dia ada di 148 mm. Setelah kita coba lewatin berbagai medan jalan sih dia nggak mengalami mentok ya ke bagian bawahnya. Dan volume tangki bahan bakar juga masih sama, ada di 4,2 liter dengan bagasi yang sayangnya ini nggak berubah. Tidak bisa menyimpan helm, hanya di 12 liter saja. Tapi untuk mengakal itu, AHM memberikan ubahan di bagian penyimpanan slot di sebelah kiri sini. Sekarang dibuat lebih dalam yang tentunya bisa menampung barang lebih banyak, lebih aman, terutama ketika Anda membuat tumbler ataupun botol air mineral. Nah teman-teman, selain menyimpan ataupun memanfaatkan penyimpanan di sebelah kiri, teman-teman juga bisa manfaatin ada hook di bagian depan deck sini ya. Jadi teman-teman bisa mungkin naruh kantong kresek ataupun juga goodie bag, bisa taruh di bagian sini dengan cukup kokoh. Jadi selain teman-teman bisa manfaatin penyimpanan di bagian jok bawah sini, lalu juga di sini ataupun cantolan di sini, juga teman-teman bisa manfaatin dek rata di sini yang cukup besar. Untuk kaki saya 45 ukurannya, ini masih bisa punya space yang cukup ya, kita bisa atur dan juga bisa bawa galon ataupun barang-barang yang dimensinya cukup pas di bagian dek tengah sini. Nah, khusus untuk varian yang Street ini sudah dikasih dengan panel meter digital full LCD, jadi berbeda dengan varian CBS ataupun Deluxe yang ada analognya dan juga kombinasi dengan digital. Dan bisa saya bilang memang nggak informatif karena hanya ada informasi untuk odometer saja. Untuk memantau kondisi aki dikasih indikator baterai ataupun indikator aki di bagian panel meternya. Jadi bisa jadi pengawas ataupun pengingat kalau memang baterainya ataupun akinya sudah drop, teman-teman bisa ganti sebelum motornya mogok. Nah, dengan pengurangan
komponen Kickstarter ini juga mereduksi bobotnya sekitar 3 kilo. Jadi sekarang motor ini jauh lebih ringan. AHM mengklaim lebih ringan sekitar 3 kilo karena di bagian mesin ada reduksi bobot sekitar 0,4 kilo, lalu juga hilangnya Kickstarter, lalu juga dengan penggunaan komponen behel yang sekarang menggunakan bahan rubber, termasuk revisi di bagian material jok yang dibuat lebih ringan dan juga berdampak pada bobotnya yang jauh lebih ringan, 89 kilo. Itu berat kosong ya, jadi tanpa bensin ataupun cairan lainnya seperti juga dengan oli. Lanjut soal fiturnya, selain ada panel meter yang sudah LCD, Honda Beat Street juga kedapatan combi brake system. Jadi ketika teman-teman tekan tuas rem belakang, secara otomatis juga dia akan menekan secara sedikit ya, ataupun nggak terlalu banyak bobotnya untuk pengereman di bagian depan. Lalu juga ada parking brake lock, ini berguna banget ketika ditanjakan. Lalu juga untuk fungsional buat teman-teman abang ojol, abang ojek online juga sudah tersedia dengan power outlet, tapi harus dengan tambahan adapter lighter. Jadi teman-teman harus beli tambahan soket gitu ya untuk mencharge supaya bisa mengisi daya baterai. Nah, karena memang motor ini sebagai motor yang komuter banget, sebagai motor harian untuk cari uang, cari cuan, lalu karena pasti kan mengincar efisiensi bahan bakar, maka itu AHM kasih indikator eco riding. Ya, jadi seperti itu. Untuk fitur-fiturnya, lalu juga desain, teman-teman bisa mungkin lihat di video sebelumnya, itu saya sudah bahas lebih detail. Sekarang kita akan bahas bagaimana rasa berkendara dari Honda Beat Street ini yang dijual dengan harga 19,3 juta on the road Jakarta. Kita akan ngomongin handlingnya. Jadi memang ini cukup berbeda dengan Honda Beat CBS ataupun Honda Beat Deluxe dan juga Smart Key ya. Karena memang ada perbedaan di rancang kaki-kakinya. Varian Beat Street ini menggunakan pelek 12 inci dengan profil ban yang lebih lebar dibandingkan Honda CBS ataupun Honda Beat yang biasa. Ini akan membuat handling motor ini jadi terasa lebih mantap. Tentu ini membuat kepercayaan diri jauh lebih meningkat dibandingkan Honda Beat yang varian yang biasa. Sekarang langsung ngomongin posisi kakinya. Kalau misalkan dibandingkan Honda Beat standar, memang ini lebih nyaman ataupun Honda Beat ini lebih menawarkan kenyamanan yang lebih ekstra. Karena memang dia menggunakan stang yang lebih tinggi, lalu juga lebih lebar, dan area paha terutama ini nggak mentok ke bagian stang ya, ketika memang harus cukup patah menengkuknya. Dan ini juga masih menyisakan ruang yang lebih banyak dibandingkan Honda Beat. Dia terasa lebih pendek dan juga sempit, tapi di Honda Beat Street ini lebih tinggi dan juga lebih lebar. Lalu juga ada revisi di bagian decknya teman-teman. Ini lebih masuk sekitar 9 mm yang tentunya akan membuat ataupun menyisakan ruang space lutut yang lebih lega. Pengendara yang jangkung lebih nyaman dan si pengendaranya nggak terasa terintimidasi dengan bobot ataupun dimensi motor yang memang kecil khas sebuah Honda Beat. Lalu juga kalian tadi saya bilang stangnya lebar dan tinggi, area tangan jadi lebih rileks, lalu juga memang masih ada sedikit menggantung ya di bagian paha sini karena memang cukup tinggi decknya, tapi jauh lebih nyaman ketika dibandingkan Honda Beat yang standar ataupun Honda Beat yang non-street ini seperti yang kita lagi coba ini. Lalu juga untuk karakter joknya, meskipun memang busanya nggak terlalu tebal tapi cukup empuk, dan memang karakter Honda Beat joknya ini terasa lebih sedikit sempit ya, jadi memang area bokong ini nggak bisa nempel ke jok dengan sangat sempurna. Ya, jadi memang motor ini diciptakan untuk kebutuhan komuter dalam kota, tapi untuk kebutuhan jarak jauh memang kurang recommended karena memang posturnya yang kurang ideal. Bukan nggak bisa ya dipakai jarak jauh, tapi untuk kebutuhan kalau misalkan teman-teman nyari nyaman apa enggak, lalu juga agile atau enggak, ya memang jawabannya adalah motor ini lebih nyaman ketika dipakai untuk kebutuhan harian saja. Oke, sekarang kita akan bahas sektor mesinnya. Jadi dia masih pakai jantung pacu yang sama dengan generasi sebelumnya. Tadi seperti saya bilang hanya ada sedikit reduksi di bobotnya saja, jadi lebih ringkas dan juga lebih ringan. Tapi untuk konstruksinya masih sama, masih pakai mesin 110 cc, 1 silinder, SOHC, dan juga sudah berpengabut injeksi PGM FI. Nah, untuk outputnya ada di 8,8 HP pada putaran mesin 7.500 RPM dan torsinya ada 9,2 Nm pada putaran yang cukup rendah di 6.000 RPM. Nah, motor ini punya karakter ataupun kontribusi yang overstock, yang mana diameter pistonnya lebih lebar dibandingkan langkah pistonnya. Jadi dengan karakter seperti ini, torsinya lebih nendang di putaran mesin bawah, yang tentu ini akan berkaitan konsumsi bahan bakar yang hemat, maka dibuat seperti overbore seperti itu ya. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya berdasarkan klaim dari AHM dengan metode WMTC, dia dapat 60,6 km per liter, atau ketika diisi full kapasitas 4,2 liter ini bisa sampai 254 km sekali pengisian BBM penuh. Ini klaim saja, tapi setelah kita coba dengan metode
full to full didapat angka sekitar 56 km per liter. Jadi memang gapnya nggak terlalu jauh ya, dan juga masih terhitung sangat irit untuk sebuah motor entry level, motor komuter, ataupun sebagai kendaraan harian. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana suspensinya. Oke, suspensinya masih sama ya teman-teman. Dia di depan pakai teleskopik dan juga di belakang pakai suspensi tunggal. Karakter suspensinya cukup empuk untuk kebutuhan harian. Buat kita berkendara secara cepat gitu di atas 80 km per jam memang sedikit agak goyang. Tapi ketika untuk dipakai harian dengan kecepatan rata-rata 40 sampai 60 km per jam, ini masih menyajikan karakter suspensi yang cukup nyaman, baik di depan dan juga di bagian belakangnya. Sedikit saja di bagian belakang memang sedikit agak keras, tapi nggak terlalu yang keras mengintimidasi ya. Tapi ketika Anda pakai boncengan, ribbonnya jadi lebih main, tentu ini membuat karakter suspensinya jadi lebih empuk dibandingkan ketika Anda harus berkendara sendiri. Nah, baik nanya nih, rangkanya masih ESAF nggak? Ya, ini masih menggunakan rangka ESAF. Dan aman apa enggak? Selama pengatas ini sih aman-aman aja. Kita juga udah ngelewatin jalan rusak, lalu juga ngelibas tanjakan ataupun posisi tidur, ini aman-aman aja. Dan AHM juga bilang ada kalibrasi dan juga penyesuaian di rangkanya, dan mereka sudah menjamin garansi untuk komponen rangkanya. Dan itulah tadi hasil test ride dengan all new Honda Beat Street. Bagaimana pendapat kamu? Sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.